Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Lukas dalam acara renungan singkat. Nah saudara, ketika segala sesuatu berjalan dengan lancar, maka kita sulit ya mengetahui tentang mental ataupun karakter seseorang. Tetapi ketika kesulitan datang, masalah datang, persoalan yang rumit datang dalam kehidupan seseorang, maka kita mulai mengerti karakter seseorang itu seperti apa ketika dia ditimpa oleh masalah. Nah saudara kasih oleh Tuhan, di dalam Alkitab ada dua tokoh, yaitu yang satu bernama Simon Petrus. Saudara, ketika Tuhan Yesus ditangkap, dia pernah janji bahwa dia akan setia kepada Tuhan, tapi nyatanya dia menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Nah saudara, ketika itu terjadi, hatinya sedih. Nah saudara, dia itu merasa putus asa. Dia menyesal, saudara, kenapa saya bisa menyangkal seorang guru yang begitu mengasihi saya. Nah saudara, di tengah tenggelamnya dia dalam masalah itu, saudara, kita bersyukur bahwa dia tidak berhenti di situ, saudara. Dia melanjutkan kehidupannya. Kegagalannya itu akhirnya dengan pertolongan Tuhan, saudara, ketika Yesus bangkit, ketika hari Pentakosta, dia sungguh berubah menjadi seorang yang baru, saudara. Dia move on, saudara. Dia menjadi seorang pemenang, saudara. Akhirnya dia bisa menjadi seorang yang memberitakan Kristus dengan semangat seumur kehidupannya, saudara. Dia menjadi seorang pemenang, bukan menjadi seorang pecundang, saudara. Lain lagi, satu tokoh lagi yang bernama Yudas Iskariot, salah satu murid Yesus juga, saudara. Ketika Yesus ditangkap itu pun karena dia punya siasat, saudara. Dia menjual Yesus kepada orang-orang Yahudi, saudara. Ketika Yesus betul disalibkan, saudara, dia akhirnya menyesal, saudara. Kenapa dia lakukan demi uang, saudara? Akhirnya dia menyesal, dia tenggelam dalam kesedihan, dan dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Dengan pikiran pintas, akhirnya menggantung dirinya. Nah saudara, ini ada mental pecundang. Saudara, ketika menghadapi masalah-masalah sulit, disitulah karakter seseorang diuji. Apakah dia mental pemenang atau mental pecundang? Saat ini masa yang sulit, di masa pandemi ini, saudara, kita semua juga diuji oleh persoalan-persoalan, masalah-masalah hidup. Kita sudah dikurung di rumah 3 bulan, saudara. Kita mungkin sebagian kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha. Saudara, penghasilan sekarang boleh dikatakan sangat minim. Bahkan tidak ada penghasilan, saudara. Nah saudara kasihan, sehingga banyak orang akhirnya tenggelam di dalam kesedihan, saudara. Tenggelam di dalam kemurungan, saudara. Tenggelam dalam keputusasaan. Saudara kasih oleh Tuhan, di saat-saat seperti inilah akhirnya kita perlu memikirkan kembali, saudara. Daripada kita tenggelam dalam perasaan seperti ini, saudara, dan dalam keputusasaan, mari kita ubah. Kita punya mental, pikiran kita bukan lagi pikirkan hal-hal yang negatif saja, saudara, tapi kita juga memikirkan hal yang positif. Apa yang saya dapatkan melalui pandemi ini, saudara? Kita bersyukur daripada kita bersungut. Kita mau bersyukur bahwa Tuhan izinkan itu terjadi. Mari kita masih bisa berkumpul dengan keluarga, ini juga hal-hal yang positif yang harus kita pikirkan, saudara. Kita bisa ada waktu bersama dengan Tuhan, memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, ini juga hal yang positif. Nah saudara kasih Tuhan, daripada kita ketenggelam dalam berbagai perasaan yang tidak membangun, mari kita membangun diri kita, saudara. Masa ini apa yang bisa kita lakukan? Dari kebosanan, mari kita juga bisa menciptakan kreasi baru, mungkin coba masakan baru atau menu kue yang baru. Saya bersyukur istri saya bikin kue dan kami bisa menikmati walaupun dengan cara yang sangat sederhana, hanya dikukus, saudara. Kami menikmatinya, saudara. Saya juga mematok diri saya untuk belajar Mandarin lebih baik, memperbaiki Mandarin saya, dan saya juga mau belajar memperbaiki bahasa Inggris saya. Nah saudara, apapun yang saudara lakukan, mari kita move on, saudara. Jangan tenggelam dalam masa ini, dalam kemurungan, dalam kebosanan. Tapi kita boleh kreasi baru, saudara. Mungkin saudara bisa membuat sesuatu lalu dipasarkan melalui WhatsApp. Saudara,
sesuatu yang baru, keterampilan yang baru kita boleh terapkan. Nah, saudara kasih, kita semuanya mari kita kembangkan mental pemenang, bukan pecundang. Tentu saja bukan dengan kekuatan diri kita, tapi dengan pertolongan dari Tuhan. Maka kita akan mampu, saudara, untuk move on. Pemerintah akan menerapkan new normal, saudara. Kita akan kembali kepada kehidupan kita semula, saudara. Kita akan beraktivitas kembali, tapi biarlah kita minta Tuhan berikan kita hikmat ketika new normal diterapkan. Kita boleh hidup dengan benar, saudara. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, mari saudara kembangkan diri saudara. Tetap bersemangat, saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.